Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda bersama kami kembali dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ketika Tuhan terlambat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, judul ini tentu saja kalau dilihat dari pandangan kita, sudut pandang kita sebagai manusia, bahwa kadang-kadang tindakan Tuhan itu terlambat bagi kita. Tetapi pada hakikatnya kan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam melakukan rencananya, melakukan kehendaknya gitu Pak Paul. Nah, kalau Pak Paul mengangkat judul ini, sebenarnya apa Pak Paul yang ingin disampaikan? Begini Pak Gunawan, kita ini memang ya harus mengakui bahwa tidak mudah untuk mengerti tindakan Tuhan, terutama tatkala kita tengah membutuhkan pertolongannya. Ya, kadang kita ini merumuskan Tuhan dan berharap ya bahwa Dia akan bertindak sesuai rumus tersebut. Namun pada akhirnya kita menyadari bahwa Ia melampaui rumus yang telah kita buat. Nah, kita mau mengangkat sebuah topik tentang keterlambatan Tuhan dari sisi manusia, yang sebetulnya kita tahu bahwa pada akhirnya Dia bertindak sesuai dengan waktunya yang sempurna. Namun nggak bisa enggak, memang kalau kita yang berada dalam situasi tertentu itu, kita akan bisa ya beranggapan Tuhan terlambat. Nah, secara spesifik kita akan menyoroti apa yang terjadi pada dua orang, yaitu Marta dan Maria, yang harus juga mengalami kebingungan memahami tindakan Tuhan kita Yesus yang datang terlambat untuk menyembuhkan Lazarus, sehingga akhirnya Lazarus itu meninggal dunia, sebagaimana dicatat di Injil Yohanes pasal 11. Bapak, rumusan yang ada di dalam diri kita itu tentunya berdasarkan pengalaman yang kita alami dari hari ke hari sejak kecilnya gitu Pak Bos. Nah, ini kan sulit untuk kita itu keluar dari kotak pemikiran ini untuk berpikir bahwa enggak, Tuhan itu tidak terlambat, tapi menurut pikiran kita sendiri terlambat gitu Pak Bos. Nah, ini bagaimana menjembataninya Pak? Sudah tentu nanti pada akhirnya yang akan kita lihat bahwa untuk bisa ya menjembatani ini diperlukan mata iman. Sebab mata jasmania itu ya nggak bisa enggak akan menilainya ya Tuhan terlambat. Sebab dalam contoh misalnya Maria dan Marta, pada akhirnya ya Lazarus meninggal dunia. Nah, kan masalahnya adalah mereka tidak bisa mengerti rencana Tuhan yang utuh secara keseluruhan. Dia atau mereka nggak bisa melihat apa yang akan terjadi 4 hari setelah kakaknya meninggal dunia. Nggak mungkin mereka bisa mengerti itu. Jadi dengan kata lain, untuk bisa ya tetap kita ini percaya ya, tetap jalan bersama dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu nggak sesuai rumus yang kita buat, memang diperlukan iman. Ya, tanpa membaca perikop ini secara keseluruhan di dalam Yohanes 11 ini, nah coba kita bicara satu demi satu apa saja yang dialami oleh Marta dan Maria ini Pak Paul. Yang pertama apa Pak Paul? Yang pertama yang dapat kita lihat adalah Marta dan Maria berinisiatif memanggil Tuhan kita Yesus waktu Lazarus kakaknya sakit ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa mereka mempunyai iman bahwa Kristus sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Jadi ya ini bukannya sesuatu yang biasa ya, enggak. Ini sesuatu yang sebetulnya luar biasa. Sebab kenapa? Sebab Yesus yang mereka kenal adalah ya Yesus yang bertubuh manusia, dan mereka ya melihat orang ini yang bernama Yesus secara real, makan bersama mereka, ngobrol bersama mereka, tapi mereka mempunyai sebuah iman, keyakinan bahwa orang ini nih bukan saja seseorang yang biasa, tapi seseorang yang mempunyai kuasa. Nah, kuasa untuk menyembuhkan itu sebetulnya kan sesuatu yang luar biasa. Tapi nanti kita akan lihat Tuhan meminta mereka untuk menambahkan iman supaya mereka bisa melihat Yesus bukan saja sebagai Tuhan yang bisa menyembuhkan, tapi nanti kita akan lihat Dia juga mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, tapi kan sebelum itu, saya rasa Marta dan Maria juga sering melihat pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan banyak orang, Pak Paul. Betul sekali. Jadi modal iman mereka ini didasari atas apa yang telah mereka
saksikan selama ini. Namun tetap ini adalah sesuatu yang bagi saya ya bernilai, bahwa mereka mempunyai iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, memang ya inilah yang terjadi dalam diri kita pula, Pak Gunawan. Seringkali iman kita itu tuh berdasarkan, atau iman kita sebetulnya berlandaskan pada apa yang telah kita lihat atau kita dengar. Misalkan kita mendengar seseorang bercerita bahwa dia pernah membutuhkan pekerjaan, terus dia berdoa dan Tuhan memberikan pekerjaan kepadanya. Nah, hal seperti ini seringkali menjadi bahan atau modal untuk kita beriman bahwa oh ya, Tuhan sanggup ya menolong orang yang dalam kesusahan seperti itu. Nah, rupanya juga ini yang terjadi pada Marta dan Maria. Mereka sudah melihat Yesus pernah menyembuhkan orang, jadi mereka juga mempunyai iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kakaknya. Selain itu kita melihat kedekatan Marta dan Maria ini dengan Tuhan Yesus, Pak, boleh? Betul, maka kita bisa lihat ya di Alkitab, apa tuh yang mereka katakan suatu mereka memanggil Tuhan Yesus datang. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Jadi sengaja ya mereka itu mengingatkan Tuhan bahwa yang sakit itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Lazarus. Dan bukan hanya itu, Alkitab pun juga mencatat Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, jadi jelas memang mereka memiliki hubungan yang akrab. Tapi dari sini kita juga dapat memetik satu pelajaran, yaitu ternyata dikasihi Tuhan tidak membebaskan kita dari sakit penyakit atau musibah lainnya. Sama seperti orang lain, kita pun tunduk kepada hukum dan gejala alam yang membuat kita rentan terhadap sakit penyakit atau persoalan hidup lainnya. Ya, kalau sakit penyakit yang biasa-biasa, misalnya flu, sakit perut, biasanya orang bisa menerima itu, Pak Paul. Tetapi untuk penyakit-penyakit yang parah, bahkan dikhawatirkan membawa kematian, ini yang kadang-kadang orang sulit, atau kita ini sulit menerima. Kenapa kita yang begitu dekat, kenal dengan Tuhan, kok harus menderita penyakit seperti ini, gitu Pak Paul? Saya kira ini memang adalah reaksi yang wajar, Pak Gunawan. Sebab kita kan ya kalau dekat dengan seseorang, sedikit banyak berharap bahwa orang itu tuh akan ya mengecualikan kita lah, memperlakukan kita dengan ekstra baik lah. Jadi ada tuh pengharapan seperti itu. Jadi terhadap Tuhan pun saya kira ya wajar kalau kita memiliki pengharapan yang sama, bahwa Tuhan selama ini kan saya dekat denganmu, saya berbuat begini begitu buatmu, engkau juga mengasihi saya juga merasakan kasihmu yang begitu besar kepada saya. Kok di tengah-tengah hubungan kasih ini nih, kok engkau membiarkan persoalan hidup yang begitu besar datang menimpaku? Nah, ini seringkali memang membuat kita ini bingung. Iya. Hal yang lain yang bisa kita lihat dari Marta dan Maria apa, Pak? Yang berikut adalah Maria adalah perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, dengan kata lain, Maria adalah orang yang pernah memberi persembahan yang sangat bernilai kepada Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita dapat menarik satu pelajaran, yaitu kenyataan bahwa kita pernah memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada Kristus, tidak membebaskan kita dari masalah kehidupan. Nah, sekali lagi ini sesuatu yang saya kira juga wajar. Bukankah kita ini yang memberi begitu banyak kepada Tuhan, ya enggak nyimpen-nyimpen, enggak sayang-sayang, pokoknya untuk Tuhan kita serahkan semua. Ya sedikit banyak ya memilikilah pengharapan bahwa Tuhan akan ya membalaslah perbuatan atau persembahan kita itu dah. Jangan ya sampai ada hal-hal yang buruk menimpa, tapi sebaliknya biarlah engkau tambahkan berkat. Tapi kalaupun enggak menambahkan berkat, ya mungkin kita berharap seenggak-enggaknya Tuhan, tolonglah engkau melindungi aku lah, memberikan aku perlindungan yang begitu kuat sehingga enggak ada tuh yang buruk-buruk menimpa. Tapi ya ini yang kita lihat bahwa Maria harus mengalami suatu musibah yang sangat besar, walaupun dia adalah orang yang memberikan persembahan yang begitu bernilai kepada Tuhan. Tapi kan tadi Pak Paul katakan itu sesuatu yang wajar, bahwa ketika kita memberikan persembahan itu terselip harapan seperti itu, Pak Paul. Dan saya percaya Tuhan pun mengerti tentang harapan kita itu, Pak Paul. Saya kira iya ya. Jadi kalaupun kita akhirnya merasa kecewa atau apa, saya kira ya pada akhirnya
Tuhan mengerti kok, kita ini manusia mempunyai pengharapan-pengharapan seperti itu. Jadi kita lihat dalam kisah ini Tuhan pun memang tidak marah kepada Maria dan Marta. Hal yang lain yang bisa kita lihat apa Pak Paul? Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak langsung pergi mengunjungi Lazarus. Dengan kata lain, dia menolak untuk memenuhi permohonan Maria dan Marta. Jadi mereka meminta Yesus datang, tapi Tuhan Yesus menolak. Nah, saya bisa bayangkan penolakan ini pastilah mengecewakan mereka. Penolakan ini menjadi begitu dalam ya pengaruhnya atau efeknya oleh karena kedekatan hubungan antara mereka dan Tuhan kita Yesus. Mereka tahu mereka dikasihi dan mereka pun tidak segan-segan mengorbankan persembahan yang besar buat Tuhan. Namun sekarang Tuhan menolak permohonan mereka. Nah, sebagai orang Kristen kadang-kadang ini kita lalui juga Pak Gunawan. Kita meminta sesuatu dan buat kita ini bukan permintaan yang terlalu muluk-muluk lah ya, nggak minta yang gimana-gimana. Tapi kok Tuhan menolak? Tuhan kok nggak memberikan yang kita minta? Nggak bisa enggak? Saya kira ya kita akan kecewa. Kita akan mungkin sekali ya terluka hati kita. Kok Tuhan kok nggak mau ya menolong? Kok malah Tuhan menolak? Dan biasanya pada saat-saat seperti itu Pak Paul, ada saja orang yang menawarkan supaya kita itu meminta kepada yang lain selain Tuhan Yesus. Kadang-kadang itu yang terjadi ya. Jadi akhirnya kalau kita nggak kuat-kuat memang kita bisa tergoda. Kenapa nggak cari yang lain? Kenapa nggak minta pertolongan yang lain? Siapa tahu dari yang lain kita mendapatkan pertolongan. Dan akhirnya ya kita nggak lagi setia. Begitu. Dan alasan yang seringkali dikemukakan adalah Tuhan kan bisa memakai segala cara untuk memenuhi permohonan kita itu Pak Paul. Nah ya, memang Tuhan bisa memakai segala cara. Tapi kita harus ingat dia hanya memakai caranya. Bukan memakai cara-cara yang memang berlandaskan atau disusupi oleh kuasa-kuasa atau roh-roh jahat ya. Jadi nggak bisa hanya dari dia sajalah kita akan menerima kesembuhan atau pertolongan itu. Ya, memang kita tidak tahu dengan tepat bagaimana reaksi Marta dan Maria ketika Tuhan Yesus itu tidak langsung datang gitu Pak Paul ya. Tetapi memang seperti tadi Pak Paul katakan ini pasti mengecewakan lah. Kalau kita mengundang seseorang yang begitu dekat dengan kita, yang hubungannya kasih, tetapi orangnya tidak mau datang gitu Pak Paul ya. Tetapi hal lain yang perlu kita lihat apa Pak Paul? Yang berikut adalah oleh karena Tuhan tidak datang, ya Lazarus meninggal dunia. Ya, masalah dengan kematian Lazarus adalah Tuhan Yesus sendiri berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ini yang dikatakan Tuhan sewaktu dia dipanggil untuk datang menyembuhkan Lazarus. Nah, singkat kata, dengan matinya Lazarus, perkataan Tuhan tidak tergenapi. Setidaknya berdasarkan pemahaman manusia yang terbatas itu. Sebab Tuhan berkata tidak akan mati, tapi justru mati. Nah, sekali lagi ya kita sebagai manusia, kalau kita adalah Marta dan Maria, kita akan kecewa. Maka dua-dua Marta dan Maria, waktu mereka akhirnya bertemu lagi dengan Tuhan Yesus setelah kakaknya meninggal dunia, dua-dua mengatakan hal yang sama. Kalau saja, engkau sudah datang. Kalau saja, itu suatu perkataan yang memang menunjukkan kekecewaan mereka. Kok nggak datang? Kamu kok dipanggil nggak mau hadir menyembuhkan kakakku yang sakit? Makanya dua-dua mengatakan yang sama. Kalau saja engkau datang. Tapi ya kita bisa mengerti kenapa begitu. Sebab apalagi yang terakhir ini. Perkataan Tuhan, penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Tapi malah mati Lazarus. Tapi kalau memang penyakit Lazarus itu begitu parah dan mereka itu sudah tahu bahwa saudaranya ini akan meninggal kalau Tuhan Yesus tidak datang, apakah itu tidak sudah mempersiapkan mereka berdua, Pak Paul? Saya kira mereka justru saat itu ya, saya hanya menduga, mereka tuh sebetulnya lagi menyiapkan hati untuk melihat mujizat. Mereka itu justru berharap Tuhan datang. Jadi mereka itu benar-benar nggak menduga Tuhan nggak datang. Karena mereka dekat, mereka akrab, dan Alkitab sendiri mencatat Tuhan Yesus mengasihi mereka tiga-tiganya. Jadi saya kira mereka enggak menduga ya, sama sekali bahwa Yesus itu tuh tidak memenuhi permintaan mereka. Kaget mereka tuh saya kira. Apalagi perkataannya itu tuh tidak akan membawa kematian. Nah, bisa jadi ini membuahkan iman, menambah pengharapan bahwa
aduh, pasti sembuh lah. Tapi ditunggu-tunggu, kok nggak datang. Mungkin mereka hanya menduga Tuhan sudah berkata begitu, artinya Tuhan akan segera datang. Ya, mereka tunggu-tunggu, sebab memang nggak ditulis mereka yang datang ya. Jadi mungkin sekali karena mereka harus merawat Lazarus, jadi mereka meminta seseorang yang datang untuk meminta Tuhan datang. Jadi waktu diberitahukan, Tuhan berkata begitu, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Mereka pasti nunggu-nunggu nih, pas Tuhan akan datang menyembuhkan. Makanya udah berkata begitu. Nggak datang, malah mati. Wah, ini saya kira goncangan iman yang berat buat mereka. Ya, di sisi lain saya rasa mereka juga memahami bahwa Tuhan Yesus itu pernah hanya berkata saja dari jarak jauh dan orang yang sakit itu sembuh. Betul sekali. Jadi dengan kata lain ya, mereka mungkin diingatkan dengan peristiwa tersebut ya, wah bisa kok Tuhan bisa menyembuhkan walaupun dianya nggak harus hadir. Tapi seenggak-enggaknya tuh saya kira karena mereka dekat ya, tetap mereka mengharapkan Tuhan datang. Itu sebabnya pertama kali waktu bertemu dengan Tuhan lagi, yang keluar dari mulut mereka adalah kalau saja Engkau telah datang. Jadi luar biasa, memang mereka sangat kecewa. Ya, jadi menghadapi kematian Lazarus ini, disitulah lalu muncul di dalam pikiran mereka bahwa Tuhan ini terlambat gitu ya Pak Boleh. Betul sekali Pak Gunawan. Dan memang dari sisi manusia, dia datang terlambat 4 hari. Sebab Lazarus sudah meninggal dunia. Ya, jadi memang ya dari sisi Maria dan Marta, Tuhan datang terlambat. Tidak bisa tidak, ya tindakan Tuhan sungguh membingungkan dan mengecewakan mereka. Marta dan Maria mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, namun secara tiba-tiba kok Tuhan sekarang memanggil pulang kakaknya Lazarus. Bukan hanya itu, Tuhan pun menolak permohonan mereka, dan sampai titik kematian Lazarus, Tuhan tidak memenuhi janjinya bahwa Lazarus tidak akan mati. Jadi sungguh-sungguh membingungkan dan mengecewakan. Nah, kita bisa lihat kekecewaan ini nih, Maria memang ya tidak mau datang untuk menemui Tuhan Yesus waktu Tuhan datang. Hanya Marta yang keluar, ya. Nah, Maria baru datang menemui Yesus setelah Marta mengajaknya ya, dan berkata kepada dia, "Guru ada di sana dan dia memanggil engkau." Baru dia datang. Jadi kita bisa lihat kecewa dalam sekali. Dan siapa yang kecewa paling dalam? Maria. Kenapa? Dia yang memberi paling besar juga. Jadi ya kita bisa mengerti ya, orang yang mengasihi Tuhan, memberi begitu besar kepada Tuhan, berkorban apa adanya buat Tuhan, dan mengharapkan yang terbaik terjadi ya lewat mujizat Tuhan, nggak mendapatkan semuanya. Ya dia terhempas lah, dia kecewa. Mungkin juga ada pikiran bahwa lebih baik nggak usah datang Tuhan ini gitu, nggak usah mengunjungi mereka, itu sudah meninggal si Lazarus ini. Betul. Mungkin juga bisa ada pikiran semacam itu Pak Boleh. Saya kira begitu, sebab akhirnya mereka mungkin berpikir, ya buat apa datang lagi, ya udah meninggal dunia, udah terlambat. Dengan kata lain, di titik itu ya mereka nggak lagi mempunyai kebutuhan akan Tuhan. Sebab ya Tuhan udah nggak berbuat apa-apa, ya buat apa. Nah ini yang kadang-kadang juga kita alami Pak Gunawan. Ya kalau kita nggak kuat-kuat, kita ini udah minta Tuhan kok nggak kabulkan, akhirnya tawar hati. Makanya ada sebagian orang yang berkata, ya buat apa, nggak ada udah gunanya lagi, ya udahlah, kita minta juga Tuhan nggak kabulkan, ya buat apa tetap percaya kepada Dia. Jadi nggak ada kepentingannya lagi. Jadi mungkin sekali saat itu pun mereka berpikir demikian. Seenggak-enggaknya yang kita bisa lihat dari Maria, memang dia nggak mau langsung menemui Tuhan Yesus. Ya, tapi masih ada inisiatif yang baik dari Marta untuk memberitahukan kepada Maria dan mengajak Maria untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, Pak Boleh. Betul sekali ya. Jadi memang ya Marta juga rasanya tuh nggak siap lah untuk langsung melepaskan hubungan itu, dan dia makanya berinisiatif ya memanggil Maria, meskipun memang yang memanggil adalah Tuhan Yesus sendiri, tapi memang dia yang pergi. Ya, kemudian mereka mempertemukan Tuhan Yesus dengan jenazah Lazarus ini, Pak Boleh. Betul sekali ya. Jadi akhirnya waktu mereka itu datang menghampiri kuburan itu, dan kita tahu akhirnya Tuhan membangkitkan Lazarus yang telah mati dan dikubur selama 4 hari ya. Jadi sebagaimana dikatakannya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Singkat kata, Tuhan melakukan mujizat yang jauh lebih besar daripada menyembuhkan.
Ia menghidupkan orang mati. Dan ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memberi hidup. Kita memang tidak tahu. Kira-kira kalau kita membayangkan hal itu, Pak Boleh, apa reaksi Marta dan Maria itu setelah melihat bahwa sekalipun Tuhan Yesus itu datang terlambat, saudaranya ini dibangkitkan dari kematian? Saya kira reaksi pertama, sebagaimana kita bisa bayangkan, nggak percaya loh. Saya kira ya, waktu melihat Lazarus keluar dari kuburan, bener nggak ini ya? Dan supaya saya pikir sebagai manusia, atau kalau saya jadi mereka, akan mungkin bertanya-tanya, ini bakal mati lagi nggak nih ya besok ya? Atau lusa ya? Sebabnya kan baru sakit berat ini ya. Jadi mungkin sebagai manusia tuh kita akan tiba-tiba tuh disusupi oleh keraguan. Ini hidup lagi untuk berapa lama nih ya? Tapi ya puji Tuhan, saya kira ya mereka, kalaupun ada perasaan seperti itu, ya mereka bisa lewati. Sebab ya kita tahu Lazarus tidak mati besoknya atau minggu depannya. Jadi ya saya kira reaksi pertama nggak percaya, tapi saya kira reaksi berikutnya adalah sukacita yang luar biasa ya. Melihat bahwa Tuhan itu tuh berkarya di luar pemikiran mereka. Ya untungnya itu memang bentuk kuburan itu memungkinkan Lazarus dipanggil keluar, Pak Boleh, bukan dimakamkan seperti yang kita lihat di sini. Betul. Gitu, yang sekarang ini gitu, Pak Boleh. Betul, jadi dalam goa biasanya ya, jadi hanya ditutup saja dengan batu, betul. Iya, Pak Boleh. Dari kisah ini yang sungguh-sungguh real terjadi, kita percaya itu dicatat di dalam kitab suci. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil, Pak? Ada dua, Pak Gunawan, yang bisa kita rangkumkan ya. Yang pertama ya, Tuhan sengaja datang terlambat supaya ia dapat menunjukkan bukan saja kepada Marta dan Maria, tetapi kepada kita semua bahwa ia adalah Allah yang menjadi manusia. Lewat kebangkitan Lazarus, Yesus anak Allah dimuliakan. Kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi sebab ia ingin memperlihatkan kemuliaannya kepada kita. Kebangkitan Lazarus memberikan kepada kita kepastian bahwa kita pun akan dibangkitkan. Kematian yang kita alami hanyalah sementara. Sebab untuk selamanya kita akan hidup bersama Tuhan dalam kekekalan. Nah, inilah yang ingin Tuhan sampaikan bukan saja kepada Maria dan Marta, tapi kepada kita semua. Dan bayangkan efeknya atau dampaknya pada Lazarus, Pak Gunawan. Dia yang sudah mati dan dibangkitkan. Wah, ini nih benar-benar sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan semua orang tahu dia sudah mati. Dan dialah orang yang bisa berkata, saya pernah mati loh. Saya pernah mengalami ini nih. 4 hari saya dikubur, tapi saya dibangkitkan. Dan siapa yang membangkitkan? Yesus. Jadi benar-benar ya, ini suatu peristiwa yang luar biasa. Sekaligus membuktikan dan memperlihatkan dia bukan hanya manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebab dia mempunyai kuasa memberikan kehidupan kepada manusia. Tapi memang di Alkitab kita jarang mendengar kiprah dari Lazarus ini, Pak Boleh, setelah peristiwa ini. Sebetulnya memang nggak lagi kita mendengar kiprahnya karena yang memang nggak disebutkan lagi. Nah, saya kira alasannya jelas ya. Bukan karena apa-apa, tapi memang ya karena yang terpenting dalam cerita ini bukan Lazarusnya dan juga bukan Maria dan Marta, tapi Yesus adalah pokok cerita ini, bahwa dia adalah anak Allah. Dan sebagaimana tadi katakannya, lewat peristiwa ini anak Allah akan dimuliakan. Ya, hal yang kedua yang Pak Paul ingin sampaikan apa, Pak Paul? Gini, Pak Gunawan, Tuhan senantiasa menguji iman dan kasih kita kepadanya. Ya, Tuhan itu nggak pernah berhenti menguji kasih dan iman kita kepadanya. Lewat semua ini Tuhan seakan-akan bertanya ya kepada Marta dan Maria, masihkah engkau mengasihiku? Dan masihkah engkau mempercayaiku? Ya, waktu dia datang 4 hari setelah Lazarus meninggal. Maria dan Marta ya pada akhirnya mereka menemui Tuhan Yesus. Jadi berarti mereka masih mau mempertahankan relasi ini. Nah, ada waktu-waktu Tuhan mengizinkan memang ya peristiwa yang buruk terjadi, seolah-olah Tuhan mau menggunakan semua itu untuk bertanya kepada kita. Meskipun semua ini terjadi, masihkah engkau akan menemuiku? Masihkah engkau akan mengasihiku? Dan pertanyaan yang kedua adalah, masihkah engkau mempercayaiku? Meskipun engkau mengalami semua pukulan ini, meskipun engkau nggak mengerti apa yang sedang aku lakukan, masihkah engkau mempercayaiku? Dan saya yakin juga Tuhan
mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita juga, Pak Gunawan. Ya, kalau peristiwa yang berat, penderitaan, kematian seperti itu sudah lewat, Pak Pol, ya, tentu orang akan merespon dengan, ya saya tetap mengasihi Tuhan, saya tetap mempercayai Tuhan, kenyataannya Tuhan menolong kok. Tetapi masalahnya ketika problema hidup itu sedang melanda kita, ini akan sulit sekali dijawab gitu Bapak. Sangat sulit Pak Gunawan, sebab waktu persoalan datang yang nampak di mata kita persoalan. Yang muncul dalam benak kita terus menerus 24 jam sehari persoalan. Nah, maka disitulah kita ditantang Tuhan untuk kembali mempercayainya. Enggak hidup berdasarkan apa yang dilihat, tapi hidup berdasarkan apa yang diimani. Ya, dan melalui peristiwa itu memang Tuhan menghendaki kita bukan hanya sekedar mengasihi seperti sebelum peristiwa itu terjadi, tetapi yang lebih dari itu gitu Pak Pol. Karena ini kan merupakan peningkatan. Saya kira demikian. Jadi kalau kita bisa melewati ujian demi ujian, kasih kita kepada Tuhan akan makin bertambah dan iman kita kepadanya juga akan makin bertambah. Jadi istilah keterlambatan Tuhan itu sebenarnya bukan sesuatu yang real terjadi gitu Pak Pol, ya? Betul, sebab dia sudah mempunyai waktunya. Dan waktunya itu selalu tepat dan sempurna. Dan itu menunjukkan kehendaknya yang juga sempurna. Rencananya yang juga sempurna. Dan dalam kerangka itulah dia bertindak sesuai dengan waktunya itu. Ya, melalui peristiwa yang menghebohkan ini Pak Pol, yang juga memberikan teladan bagi kita, memang kita bisa menikmati apa yang Tuhan katakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup gitu Pak Pol. Dan sampai sekarang pun ayat itu masih sering dibacakan, dibicarakan juga di dalam upacara-upacara kematian Pak Pol. Betul sekali. Jadi lewat peristiwa itu keluarlah penyataan dari Tuhan kita Yesus ya, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ya, berkat akibat peristiwa itu enggak berkesudahan bahkan sampai hari ini. Ya, Pak Paul, kita akan melanjutkan perbincangan ini untuk melihat dari sisi-sisi lain pelajaran apa yang kita bisa peroleh melalui peristiwa Lazarus ini Pak Paul. Tetapi untuk kali ini kita harus sudahi. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara